Kalian udah tahu kalau saya tidur mau dilantik jadi juru bicara presiden? Ih, jangan ketawa. Jangan ketawa. Ih, gara-gara ketawa kalian makanya aku ketawa. Serius ini. Oh, Bung Parbela, kau kalau bikin hoax kau kira-kira kau, Bung? Kau jangan main-main kau, Bung. Kau bikin hilang selera makan kau. Aturannya mau nambah 2 kali gak jadi nambah. Serius ini. Kemarin di acara Rosy Silalahi ini diungkit. Kalian kan udah tahu kalau Najwa Shihab dan Rosy Silalahi itu nggak akan bermain-main dengan pertanyaan politik. Aku pun juga nggak nyangka biar tahu kalian. Kukira saya Didu ini cuma punya bakat ngambang di laut. Ternyata dia juga punya bakat jadi juru bicara presiden. Ayo kita lihat beritanya dulu. Aduh. Mau kiamat ini. Pak Said Didu siap jadi jubir Pak. Jadi Pak Said Didu siap jadi jubir Pak Presiden? Saya mungkin lebih bermanfaat bersama rakyat di luar untuk membantu presiden di dalam untuk melaksanakan apa yang dia cita-citakan untuk pergi negeri ini. Nggak jadi rupanya, nggak jadi. Sadar diri rupanya dia. Saya lebih bermanfaat kalau saya ada di luar katanya. Yang jadi pertanyaan, emang yang nawarin siapa? Yang nawarin dia jadi juru bicara presiden siapa? Mbak Rosy ini memang kadang-kadang ya. Ente kadang-kadang ente ya. Said Didu kayak nggak ada aja orang yang lain. Pemimpin yang kuat karena kerusakannya harus dihentikan. Jangan kembali lagi. Saya mengingatkan teman-teman yang menganggap oposisi, hentikan sekarang kita mendukung si A, si B, si C. Karena faktanya oligarki juga di belakang mereka. Itu yang akhirnya kalau kita mendukung si A maka dia jual kita ke oligarki. Nah, jadi udahlah kita sekarang punya agenda mengembalikan kedaulatan. Nah, yang menarik buat pada saat Pak Presiden, saya besok akan rapat tentang pembentukan gerakan merebut kembali kedaulatan. GMKR itu. GMKR. Langsung Presiden, aku dukung. Aku dapat. Spontan. Artinya memang di kepala beliau dulu itu bahwa kedaulatan ini harus kembalikan. Kadang bukannya bilang apa, ini hakku ya. Mau percaya atau enggak ya. Dari 10 pertanyaan kau 11 enggak ada yang betul. Bayangkan. Dari 10 pernyataan 11 enggak ada yang betul. 11 enggak ada yang betul satupun. Bayangkan. Dari 10 11 itu enggak ada yang betul. Minus. Selalu dari dulu yang teriaknya oligarki. Definisi oligarki itu apa? Jangan setiap orang kaya yang punya modal, yang punya kapital untuk membantu bangsa ini, membantu pemerintahan, membantu negara untuk mengembangkan negara ini, kau sebut oligarki. Konglomerat kau bilang oligarki. Jangan gara-gara uang mereka lebih banyak daripada uang kau bilang oligarki. Mentang-mentang konglomerat A, konglomerat B, 9 naga, mereka bilang kau bilang oligarki. Buktinya, mulai dari zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang, ya kan Bapak Prabowo, mereka yang lebih sering diajak Bapak Prabowo diskusi daripada kalian. Itulah biar tahu kau. Juru bicara. Apa dasarnya dibilang ini mau jadi juru bicara presiden, ngomong aja masih belepotan. Perhatikan aja kalian lihat itu kalau ngomong masih belepotan. Aku nggak main fisik ya, tapi memang itu dia penempatan kata-kata masih belepotan. Kemarin ngamuk-ngamuk dia waktu debat sama Freddy. Apa dibilangnya? Saya ini anak muda berprestasi. 39 tahun eselon 1. Kalau memang berprestasi kenapa dipecat? Kenapa dipecat ujung-ujungnya?
Seseorang harus mengawali yang baik, tapi mengakhirinya dengan baik juga. Kau salah-salahkan anak-anak muda yang mendukung, mensupport Bapak Gibran Raka Buming Raka, kau banding-bandingkan dengan dirimu. Gak main kawan, gak main. Apa dibilangnya tadi? Ya, bahwasanya, ya saya sampaikan itu. Sampaikan ke di depan Bapak Prabowo. Bahwasanya kita sedang membentuk GMKR. Nah, saya berdiri di depan. Saya berdiri di depan. Buktinya mana? Waktu GMKR deklarasi Bapak Prabowo hadir nggak? Waktu kalian deklarasi mulai dari dulu sampai sekarang, waktu bikin forum kalian, waktu kalian bikin pertemuan-pertemuan di hotel-hotel, tokoh mana yang datang? Kalian juga kan? Udahlah saya Dido, cari panggung kawan ini. Gak usahlah kau bikin pernyataan-pernyataan yang merusak persatuan dan kesatuan gitu loh. Kau bilang katanya, biar tahu kalian ya, dikatakan si Said Didu ini bahwasanya Bapak Prabowo itu disetir oleh orang-orang tertentu. Pak Prabowo ada yang nakal. Ada yang nakal nih. Dengar ini, Pak. Seolah pertemuan Presiden lainnya seperti membuka jalur komunikasi mereka dengan Pak Prabowo. Pertanyaan awal Pak Saididu, apa asal muasal bisa bertemu dengan Presiden Prabowo? Saya agak capek juga berjuang nih, tapi kok bangsaku semakin hari semakin terpuruk dalam segala hal. Demokrasi, kemiskinan, korupsi, ketimpangan semua terpuruk. Dan kita hanya mendaur ulang terus itu terjadi. Sehingga terpikir oleh saya, ini ada yang salah ini. Saya mengumpulkan 4 komponen yang sering orang dalam. Ya ini saya undang Burhanuddin Abdullah, Laude Kamaluddin. Yang selama ini memang menjadi think tanknya Pak Prabowo. Orang yang sanggap di pavilion, belum dalam tapi bekas luar masuk sudah berhubungan terus. Di teras lah ya kira-kira ya. Yang ketiga orang luar yang masih punya harapan ke Prabowo. Yang keempat orang luar yang sudah tidak punya harapan. Saya biarkan yang bicara, tapi sepertinya ada orang yang memainkan sehingga tanggal 25, ini kan acara 27. 25 itu saya sudah dihubungi orang, mau bisa nggak dihentikan? Karena dianggap ada yang menyamakan ini kayak petisi 50. Nah, mau upaya makar? Mau makar. Nah, saya bilang, saya ini kan lihat aja nanti. Ini siaran langsung kok, siaran aja. Nah, terus tanggal 26 itu makin tekanan makin tinggi. Ya, tapi jiwa petarung saya tetap jalan. Aku harus tunjukkan bahwa Said Didu bukanlah orang seperti yang diduga oleh mereka. Orang yang awalnya merancang dengan saya mengundurkan diri juga. Dia nggak mau datang. Dan Bapak melihat itu ada koneksinya, ada keterkaitannya antara larangan untuk membuat acara itu di rumah Pak Said Didu dan ada yang mundur dari acara itu. Nah, yang menarik, yang awalnya nggak mau datang, tahu-tahu datang itu orang dalam. Nah, setelah saya telusuri, orang ini datang, saya tanya, kenapa lu datang? Aku disuruh dari dalam untuk mengikuti apa acara itu. Oke. Orang yang diutus ini, dia bilang kasih tahu saya jam 3 sudah melapor ke dalam. Karena kesimpulan kita saat itu hanya menyatakan bahwa sebenarnya perusak bangsa ini adalah karena kedaulatan sudah diambil. Yang lain itu hanya dayang-dayang pelaksana. Presiden pun ditentukan oleh yang sudah mengambil kedaulatan. Presiden pun ditentukan oleh orang-orang yang mengambil kedaulatan. Kacau ini Pak, kacau ini Pak. Kacau ini. Dia cerita ya, kemarin kan katanya ada perkumpulan mereka, katanya 50 tokoh, kan begitu. Sempat dihadang, dilarang-larang. Kan begitu. Kenapa dilarang-larang? Karena ada kemungkinan kemiripan aksi dengan makar. Padahal tokohnya itu juga ada Sunarko. Sekarang begini, ya kita nggak tahu perkataan Said Didu itu benar atau tidak, kan begitu? Karena mereka ini seringkali, ingat mereka seringkali mengumbar kata-kata, mengumbar cerita ini dan itu, merangkai cerita ini dan cerita dan itu antara satu dan yang lainnya itu berkaitan seolah-olah itu peristiwa yang benar, kan begitu? Siapa yang tahu? Gak tahu semua kawan, gak ada yang tahu apa isi kepala kalian, gak ada yang tahu.
Tapi kami sudah bisa menduga kemana arahnya. Kan begitu, 50 orang berkumpul katanya di tempat kalian. Kubilang sama kau Said Didu, kubilang sama kalian ya, jujur, ada berapa orang di dalam, apa yang kalian bicarakan di situ, aku udah tahu. Jangan kau kira kau aja yang punya telinga, aku juga punya telinga di mana-mana. Nggak ada 50 orang di dalam itu. Nggak ada 50 orang tokoh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, paling 30. Lainnya itu cuman YouTuber. Aku udah tahu Said Didu, udah tahu karena apa? Karena aku punya telinga, ya, yang tinggalnya nggak terlalu jauh dari rumahmu. Mau bilang apa kau? Mau kau tuntut aku? Ya kalau aku bilang kayak gitu, itu hakku. Ya aku nggak percaya dengan omongan kalian, kan begitu. Terserah kau mau ngomong apa, iya kan? Sementara kalian bicara katanya, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo menyetujui dengan GMKR. Saya berdiri di depan, kan begitu. Kalian berbicara, waktu itu berbicara tentang mengembalikan kedaulatan rakyat. Yang ada di situ Roy Suryo, ya kan? Ada Refli Harun, ya. Jadi ada dua peristiwa. Yang pertama mungkin peristiwa rapat persiapan. Ya aku pernah tampilkan video di situ. Ada Susno Duaji, ada Sunarko, ya lagi makan-makan. Ya kalau nggak salah makan konro, makanan khas Makassar. Kan begitu. Setelah itu acara, ya aku nggak tahu itu di gedung yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi di situ hadir Roy Suryo, ya, dengan gagasan yang kalian bikin hanya 3 poin. Yang pertama adili Jokowi, yang kedua maksulkan Gibran, yang ketiga reformasi kepolisian. Itu aja yang kalian putar-putar. Ya, ini dia, kayak nggak tahu aja. Poin pertama, adili Joko Widodo. Dua, makzulkan Gibran. Tiga, reformasi kepolisian. Sekian, Jakarta 10 Februari 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, GMKR. Merdeka! Mungkin saya tambahkan sedikit, dengan pernyataan atau tuntutan ini adalah kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk benar-benar mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Presiden Prabowo tidak perlu takut pada oligarki. Rakyat siap bersama dan siap mati duluan menghadapi oligarki. Dan pernyataan ini sekaligus disampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Mari bersama-sama bersatu lawan oligarki yang telah mencoba kita. Biasa, suara orang ini cuma menggelegar di depan teman-temannya saja. Menggelegar di depan kelompoknya saja. Dari dulu bosan. Refli Harun begitu kan, adele, gantung Jokowi. Abraham sama begitu juga, adele Jokowi, adele keluarga Jokowi. Rizal Padel begitu, adele, gantung Jokowi. Bosan kami dengar kayak gitu, bosan. Ya, jadi si Said Didu ini mengatakan bahwasanya katanya di acara itu ya ada orang dari dalam istana, dari dalam katanya. Tapi aku tahu itu maksudnya dari dalam istana, dari dalam lingkaran Bapak Prabowo, kan begitu. Dan semua jam 3 semuanya hasilnya dilaporkan sama Bapak Prabowo. Nggak tahu, aku nggak tahu, aku mempertanyakan itu benar atau tidak, tergantung kalian yang menilai. Kan begitu. Nah dikatakan katanya juga ya ketika mau melakukan gerakan ini
katanya ada yang mundur. Karena apa? Mereka takut mungkin. Ya, karena apa? Gerakan ini arahnya ke makar. Kenapa gue bilang begitu? Ya, karena gerakan makar itu adalah gerakan yang mengkudeta atau gerakan yang mempreteli, gerakan yang membuat, ya, yang mengganggu jalannya pemerintahan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden. Itu dia. Kalau kemarin kalian kan mau guling-gulingkan Bapak Joko Widodo, sekarang anaknya. Bapaknya mau kalian gulingkan gak sanggup, anaknya kalian mau gulingkan juga gak sanggup. Mau siapa lagi kalian gulingkan? Cucunya. Kalau memang cucunya juga gak sanggup kalian gulingkan, berarti yang punya masalah dengan diri kalian sendiri yaitu kalian. Jangan katakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Tidak. Mengembalikan masa jaya kalian. Dulu kalian jaya, ada yang sekretaris BUMN dipecat. Itu yang mau dikembalikan. Dulu kalian ada yang komisaris 2 kali dipecat. Itu yang mau dikembalikan. Ada dulu mantan militer, ya kan? Gak tahu tak kurang cemerlang kemarin itu, waktu itu karirnya berhenti purna. Sekarang kepengen cari panggung lagi. Tapi pada intinya kalian itu kan satu kolam dulu, mendukung salah satu capres, kalah.